Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi kesehatan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas, kita udah masuk bab 2 ya. Bab 2 itu adalah kepatuhan terhadap norma atau norma di dalam masyarakat. Nah, dalam bab 2 ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian norma, kedua bentuk norma, yang ketiga arti penting norma, dan yang terakhir adalah perilaku sesuai dengan norma. Nah, tujuan kita belajar norma adalah agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Karena kita hidup di dalam masyarakat, kita hidup sebagai makhluk sosial, kita hidup di dalam suatu negara, kita hidup sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita harus tahu aturan-aturan apa yang harus dan atau tidak boleh dilakukan. Begitu ya. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu pengertian norma. Apa sih pengertian norma itu? Norma adalah segala bentuk aturan yang berisikan perintah dan larangan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Norma itu intinya adalah aturan. Aturan hidup kita. Baik kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk Tuhan, kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara, itu semua ada aturannya ya. Tidak bisa sembarangan kita hidup di dunia ini. Nah, bentuk-bentuk norma, kita masuk materi yang kedua, bentuk-bentuk norma. Norma yang pertama adalah norma agama. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Kita akan bahas satu persatu mulai dari norma agama. Norma agama adalah peraturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama itu adalah aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita umat Islam, sumbernya dari Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad dan ada hadis-hadisnya. Aturannya di mana? Di Al-Quran dan hadis. Hadis itu melalui Nabi Muhammad, kalau Al-Quran langsung dari Allah Yang Maha Esa ya. Kemudian, sanksi yang melanggar norma agama ada dua cara, dapat langsung atau tidak langsung. Kalau langsung itu kalian bisa diberi musibah, diberi penyakit, ditegur lah sama Allah ya. Kalau tidak langsung nanti di akhirat kita, naudzubillah min dzalik, kita masuk neraka, jangan sampai ya anak-anak ya. Makanya kita harus menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama adalah perintah untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu wajib dilakukan. Tidak boleh membantah. Kemudian yang kedua ada perintah melaksanakan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, syahadat, itu wajib dilakukan untuk semua umat Islam. Yang ketiga adalah larangan menyakiti makhluk hidup. Menyakiti semut nggak boleh, menyakiti nyamuk nggak boleh, kecuali kalau mengganggu kita, itu baru boleh. Tapi kalau tidak mengganggu, jangan disakiti ya. Kasihan kalau disakitin. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang berisi petunjuk yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini yang tahu baik dan buruknya, benar atau tidak benarnya, itu dari hati kita sendiri. Orang lain tidak bisa.
Maka itu, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi yang melakukan norma kesusilaan adalah rasa malu dan penyesalan terhadap diri sendiri. Kita akan menyesali apa yang kita perbuat jika menurut kita itu tidak benar atau salah. Contoh norma kesusilaan adalah tidak memfitnah orang lain, tidak menghina orang lain, dan yang ketiga adalah selalu jujur. Ketika kita menghina orang lain, atau kalau sekarang body shaming, itu kan nggak boleh body shaming itu. Kamu kulitmu nggak kayak aku, kulitmu hitam, itu nggak boleh. Itu body shaming, itu menghina orang lain. Nah, nanti suatu saat kamu akan merasakan penyesalanmu itu sendiri. Kenapa ya aku bilang kayak gitu? Apa aku bener ya ngomong kayak gitu? Nah, itu pasti akan muncul dalam hati kalian sendiri. Tanpa kalian sadari itu pasti akan ada penyesalan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan atau petunjuk tingkah laku yang bersumber dari masyarakat. Kalau tadi kesusilaan itu dari diri sendiri, kalau kesopanan di dalam masyarakat. Yang membuat siapa? Masyarakat yang membuat. Sanksi yang didapat jika melanggar norma kesopanan adalah dikucilkan, tidak disenangi masyarakat, dan dicemooh. Dicemooh itu kalian diomongin di masyarakat. Itu loh, sudah melakukan kesalahan ini. Nanti kalian istilahnya kalian dirasani di kampung kalian. Itu dicemooh. Terus contoh norma kesopanan adalah tidak makan sambil berbicara. Nggak boleh ya makan sambil berbicara. Makan itu diam dan duduk menggunakan tangan kanan. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Wajib. Yang ketiga adalah berjalan di depan orang yang lebih tua menunduk atau mengucapkan permisi. Saya mau lewat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan atau petunjuk tingkah laku yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di suatu negara. Kalau di Indonesia, norma hukum itu dibuat oleh DPR dan Presiden. Norma hukum di Indonesia apa? Banyak. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian, sanksi yang melanggar norma hukum adalah didenda, dipenjara, dan bisa dihukum mati. Atau dipenjara seumur hidup. Dipenjara seumur hidup itu artinya ada seseorang masuk penjara umur 7 tahun. Berarti dia dipenjara selama 7 tahun. Jadi seumur hidup itu bukan sampai meninggal, tapi sesuai dengan umur berapa dia masuk penjara. Itu namanya seumur hidup. Kemudian contoh norma hukum adalah tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh menggunakan narkoba. Kalian tolong hati-hati dengan narkoba. Narkoba diawali dengan rokok. Bagi yang laki-laki, tolong hindarkan diri kalian dari rokok. Rokok, kemudian naik ke minuman keras, dan yang terakhir adalah narkoba. Itu tingkatannya ya, jadi kalian jangan sampai merasakan rokok. Kemudian ada informasi penting dari norma hukum, yaitu sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Mengatur artinya semua kehidupan kita sebagai warga negara itu diatur dalam hukum, dan memaksa itu adalah artinya seluruh rakyat, seluruh warga negara wajib hukumnya mematuhi peraturan-peraturan yang ada di suatu negara. Itu artinya mengatur dan memaksa. Oke anak-anak, ini materi pertama kita di bab 2, pengertian dan macam-macam norma.
Bu Guru ada tugas untuk kalian untuk 2 minggu ke depan. Tolong kalian membuat poster salah satu contoh norma. Terserah kalian mau menggunakan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, terserah kalian. Satu saja. Misal kalian akan menggunakan contoh poster tentang norma kesopanan. Salah satunya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nanti di poster itu kalian tulis nama, kelas, nomor absen. 2. Diberi keterangan tentang apa poster itu dan isi poster itu tentang apa dan termasuk dalam norma apa. Contohnya kayak ini, buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya salah satu contoh melaksanakan norma kesopanan. Nanti poster kalian, posternya digambar ya, pakai tangan. Nanti kalau poster kalian sudah jadi, silahkan kalian kirimkan ke e-learning di KI 4. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jika kalian ada yang belum paham, silahkan hubungi guru mata pelajaran kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.